Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjar TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa dan memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dan di kesempatan yang baik ini pula, Lintas Bandung Sepekan hadir ke hadapan Anda di edisi Minggu 2 Maret 2025. Dan kami telah menyiapkan sejumlah informasi dan berita pilihan lainnya yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bersama saya Lina Stalina, berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Bandung Sepekan minggu ini. Pemirsa, untuk mengatasi permasalahan sampah yang menjadi keluhan masyarakat selama ini, pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya menutup sejumlah TPS ilegal seperti yang ada di depan Komplek Mahatama dan Simpang Gerilya. Penutupan TPS ini pemirsa juga berlanjut dengan penjagaan ketat selama 24 jam. Wakil Wali Kota Banjarmasin Hajah Ananda didampingi jajaran Dinas Lingkungan Hidup secara resmi menutup TPS ilegal, tepatnya di depan Komplek Mahatama dan Simpang Gerilya, yang selama ini meluber hingga ke jalan raya yang sangat mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar Selasa 25 Februari 2025. Nantinya 2 TPS ilegal itu akan dijaga ketat 24 jam secara bergantian oleh Satpol PP dan DLH untuk memastikan tidak ada lagi yang membuang sampah di sini akibat penutupan TPA Basiri. Selain itu, TPS di RK Ilir dekat Pasar Pekauman rencananya juga diawasi agar tidak meluber ke jalan raya. Pembersihan TPS ini ditargetkan rampung selama 2 hari dengan mengerahkan 60 truk yang sementara dibuang ke TPA Banjar Bakula. Sementara jalanan dibersihkan agar tidak ada bau dan kuman yang menyebar. TPS liar ini akan kita tutup permanen ini dan kita akan alihkan di TPS kita. Jadi kita bagi nanti di tiap-tiap kelurahan, masing-masing kelurahan mentanggung jawabi sampah-sampahnya. Jadi kita bagi kemarin rapat sudah kita bagi, nanti kita bagi di titik-titik mana dan di sana kita akan lakukan pemilahan. Jadi ini kita akan tutup di sini sama di Gerilya ada 3 yang kita tutup dengan KLR, Simpang Gerilya dan di Jalan Musina. Jadi kita akan tutup padan dan tidak ada lagi kita untuk penampungan sampah. Ini untuk sementara kita tuh Bakula. Banjar Bakula. Nah, jadi setelah itu kita pemilahan, sisanya baru kita Banjar Bakula. Sementara itu, Ananda mengatakan hari ini Profesor Kenta dari Jepang datang untuk melihat langsung kondisi di lapangan yang nantinya memberikan solusi bagi masalah persampahan dan lingkungan bagi Kota Banjarmasin. Sembari Pemko membuat solusi jangka panjang. Kalau dari Profesor Kenta sebenarnya beliau datang itu hanya untuk melihat secara langsung karena beliau sudah mempelajari berdasarkan media sosial dan yang lain-lain. Beliau datang ke sini untuk melihat langsung. Kemarin sudah rapat, sudah dipaparkan terkait kondisi permasalahan Kota Banjarmasin, sudah diberikan brief juga oleh beliau. Hari ini beliau akan visit ke seluruh wilayah-wilayah yang harus ditata. Intinya salah satu yang saya pegang dari beliau adalah kita harus pakai insinerator tapi skala wilayah untuk kelurahan. Dan insinerator ini bukan barang yang mahal karena beliau sudah punya ibaratnya itu coworker di Jogja yang bisa menghasilkan insinerator dengan harga yang murah tapi menghasilkan asap yang tidak toksin, tidak membahayakan. Oke lah, terima kasih lah. Ditutupnya TPS ilegal ini membuat pemulung pun kehilangan pekerjaan. Untuk itu, Pemko nantinya akan mempekerjakan mereka di TPS 3R. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, jelang tibanya bulan Ramadan, Pemko Banjarmasin, Forkopimda dan tim pengendali inflasi daerah melakukan sidak harga bahan pokok ke sejumlah pasar tradisional dan pasar modern. Ini dilakukan pemirsa untuk memastikan harga tetap stabil dan stok kebutuhan masyarakat tercukupi. TPID Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan melakukan monitoring harga kebutuhan bahan pokok ke sejumlah titik. Pertama di Pasar Pekauman Banjarmasin, Rabu 26 Februari 2025. Harga dinilai masih dalam kondisi wajar.
Tak ada kenaikan cukup signifikan jelang tibanya bulan Ramadan 1446 Hijriah. Selain itu, pada tingkat distributor beras dan minyak kita, harga juga masih normal. Minyak kita dari distributor Rp15.700 sampai ke pengecer Rp17.000. Sedangkan beras Semayang Usang masih berada di angka Rp15.000 per liter. Dari hasil pemantauan tadi oleh Pak Kadis juga, harga dari ini distributor ke pengecer cenderung masih normal. Jadi masih mengambil keuntungan di harga-harga yang masih wajar lah keuntungan. Tadi misalkan diambil contoh beras usang Mayang Usang itu di sini di harga 15.000. Tadi per liter ya, 15.000 per liter. Di pengecer tadi kita ambil sampel satu itu ada di harga 18. Kemudian di minyak kita juga masih dalam tahap wajar, mengambil keuntungan juga dari distributor di sini, kemudian di Jerkan itu selisihnya hampir sekitar harga sekitar 4.000 sampai 3.000. Selain itu, tim juga memantau di retail modern Lotte Mart, harga juga serupa, tak ada kenaikan. Dari 3 titik yang dipantau, selisih harga distributor ke pengecer masih dalam kondisi wajar. Dan harapannya ini bisa berlanjut saat Ramadan nanti. Dari sisi ketersediaan sangat cukup untuk Bapok Ting di Kalimantan Selatan. Kemudian dari selisih harga itu tidak terlalu jauh berbeda. Gambaran urut-urutannya dari distributor sampai pengecer itu normal. Dan pada hari ini harga-harga itu masih normal seperti kemarin-kemarin, tidak ada lonjakan gara-gara Ramadan misalnya, belum terlihat itu. TPID juga terus melakukan pengawasan di lapangan dan minta masyarakat tidak perlu panik buying dalam menghadapi Ramadan ini. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, guna menciptakan suasana lebih kondusif jelang bulan suci Ramadan, Satpol PP Kabupaten Banjar melaksanakan razia di sejumlah titik. Dari operasi ini berhasil mengamankan 1 orang penjual tuak, pasangan bukan muhrim, dan 1 orang penjual obat-obatan terlarang. Isu utama yang kerap muncul menjelang Ramadan adalah meningkatnya peredaran minuman keras serta ketertiban sosial. Karenanya Satpol PP Kabupaten Banjar memperketat pengawasan guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Operasi Cipta Kondisi yang digelar Satpol PP Kabupaten Banjar pada Senin malam berhasil mengamankan 1 orang penjual minuman keras atau tuak, 2 pasangan bukan muhrim di sebuah tempat kos, dan 1 orang penjual obat-obatan terlarang. PLT Kasatpol PP Kabupaten Banjar Aidil Basit menyatakan tujuan operasi Cipta Kondisi jelang bulan Ramadan ini untuk menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban sosial dan minuman beralkohol. Dan pertama tadi kami temukan di satu warung penjual, kemudian kami bergerak lagi pada tempat, dan kami temukan ada 2 sejoli yang bukan muhrim dalam satu rumah kos, ada dua pasang. Kemudian tim bergerak lagi beberapa tempat, kemudian ada tempat terakhir kami dapat laporan informasi tentang sosial. Ternyata kami dapat lapor dari masyarakat setempat, ada orang yang ada indikasi untuk narkoba. Jadi kami coba langsung melakukan penggerebekan di tempat dan kami temukan. Di rumah tersebut ada banyak jenis, kalau hitung dari hampir ratusan mungkin. Kemudian ada bong untuk sabu juga. Karena ini berkaitan dengan jenis dan obat terlarang. Ini kami langsung melaporkan ke kepolisian. Dan malam hari ini yang bersangkutan kami serahkan kepada Polres Banjar. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Agus Haryanto menyebutkan ada 6 orang yang diamankan berikut barang bukti untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan pembinaan di kantor Satpol PP.
Ini masih peringatan awal, kami berikan surat pernyataan untuk tidak mengulang lagi. Apabila nanti 2 kali kami temukan dengan kasus yang sama, mungkin kami proses ke pengadilan. Jadi, kalau minuman beralkohol memang ada lapor masyarakat, kemudian ada intel juga turun ke lapangan, kemudian untuk ketertiban sosial ada laporan dari warga. Kami giat setiap bulan ada giat patroli malam untuk menangani ketertiban sosial dan minuman beralkohol, biasanya kami itu malam. Karena menuju bulan Ramadan, Pak? Iya, ini untuk menghadapi bulan Ramadan kami diminta oleh Pak PLT Kasat untuk giat terkait menghadapi bulan Ramadan. Operasi Cipta Kondisi ini melibatkan seluruh bidang di Satpol PP Kabupaten Banjar dengan didasari informasi intelijen yang diterima serta laporan masyarakat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Bank Pembangunan Daerah dihadapkan dengan tantangan teknologi artificial intelligence atau AI, sehingga perlu keseriusan dalam menerapkannya, sehingga bisa meminimalisir resiko. Untuk itulah digelar Forum Group Discussion BPD 8 dengan tema Banking in the AI Era yang berlangsung di Banjarmasin. Bankalsel menjadi tuan rumah gelaran Forum Group Discussion BPD 8 dengan tema Banking in the AI Era di Swiss Bell Hotel Borneo, Banjarmasin pada 23 hingga 25 Februari 2025. FGD ini diikuti 8 BPD, yaitu BPD Bali, Banten, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Bankalsel sendiri. Dalam FGD ini dibahas mengenai cara mengadopsi AI ke sistem BPD 8 termasuk Bankalsel. Direktur Utama Bankalsel Fahrudin mengatakan bahwa Bank Kebanggaan Urang Banua itu siap menerapkannya sesuai arah kebijakan dan aturan dari OJK untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Forum BPD 8 yang orang katakan ada 8 BPD yang menggunakan core banking-nya dari FDS, PAC, dan alhamdulillah ini merupakan bagian dari diskusi kita bagaimana hari ini membawa teknologi AI, bagaimana adopsinya di dunia perbankan yang semakin marak. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan kesimpulan untuk pengembangan lebih baik ke depannya. Dan hari ini juga ada pemaparan dari OJK dan dari FDS PAC. Sementara itu, Direktur Utama FDS PAC Group Sucahyo Budiman mengatakan, sebagai vendor yang membantu BPD ke era digitalisasi ini, untuk memastikan keamanan termasuk tata kelola yang menjadi komitmennya, sehingga rutin adakan pertemuan seperti ini untuk mengantisipasi segala hal baru di perbankan. Yang membantu BPD-BPD untuk bisa masuk ke digitalisasi yang dengan lebih baik, kami melihat bahwa digitalisasi sudah berubah arti, jadi tidak lagi hanya inovasi. Kalau tahun 2020-2018 kita selalu ngomong inovasi, kali ini seperti juga yang menjadi arahan OJK, selalu digitalisasi saat ini dikaitkan dengan bagaimana supaya tetap bisa aman, resiliensi dijaga, tata kelola diperbaiki, sehingga digitalisasi bisa terus-menerus mencakup sampai ke bawah, ke bottom of pyramid masyarakat bawah Indonesia. Budiman menambahkan pihaknya juga berkomitmen bahwa para customer yaitu BPD bisa jadi tuan rumah di provinsinya sendiri. Eko Anggoro, Banjar TV. Baik pemirsa, Lintas Bandua Sepekan akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya Polda Kalimantan Selatan serta Polres dan jajaran melakukan panen 10 ton jagung. Tetaplah bersama kami.